Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe, like, komen, dan share video-video ini supaya memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Jadilah Baitnya yang Suci. Ya, saudara, benar bahwa kita manusia ini harus menjadi baitnya yang suci. Tuhan menghendaki kita menjadi bait Allah yang suci dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebuah pujian rohani yang indah mengingatkan kita semua untuk menjadi baitnya yang suci. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Tentunya pujian-pujian yang bagus dan indah seperti ini tidak cukup kita nyanyikan, tidak cukup kita suarakan ketika di gereja atau di rumah. Dan yang terpenting adalah untuk kita mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu cocoklah firman Tuhan pada saat ini. Jadilah saudara-saudari bait Tuhan yang suci. Gambar itu adalah sketsa tentang kira-kira seperti itulah bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo pada waktu itu. Bait suci adalah tempat penting bagi ibadah orang Israel. Tapi mengapa Tuhan membiarkannya hancur sejak tahun 70 Masehi? Seberapa pentingkah bait Allah atau tempat ibadah bagi umat Kristen sekarang? Apakah bait Allah yang sejati itu? Nah, pertanyaan inilah yang akan dijawab melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambar daripada kemah suci atau tabernakel. Bahasa Ibraninya disebut Mishkan, yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk dibuat ketika mereka perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Di sepanjang perjalanan itu Tuhan memerintahkan mereka untuk membuat kemah suci, yang ketika mereka berhenti di perjalanan, kemah suci yang berupa tenda itu dibuat untuk tempat mereka beribadah, untuk tempat mereka mempersembahkan kurban, untuk tempat mereka sembahyang kepada Tuhan. Dan ketika berjalan, mereka melanjutkan perjalanan, maka kemah itu harus dibongkar dan dibawa menuju ke arah yang Tuhan pimpin. Sehingga ketika mereka berhenti, mereka memasang. Ketika mereka berjalan lagi, mereka membongkar kemah itu. Sepanjang perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Israel, Tuhan memerintahkan mereka untuk menggunakan kemah suci sebagai tempat pertemuan, tempat peribadatan, tempat bersembahyang, tempat untuk mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Nah, ini gambar denah daripada kemah suci atau tabernakel itu. Lihatlah dari bawah, itu adalah ada pintu gerbang, jadi kemah itu dikelilingi sebuah pagar, di situ ada pintu gerbang, lalu masuk di situ ada mezbah korban bakaran, masih di pelataran di situ ada bejana pembasuhan. Lalu masuk ke ruang kotak di tengah itu ada dua ruang, ruang kudus dan ruang maha kudus.
Di ruang Maha Kudus itu ada pelita atau menorah atau 7 kaki dian, meja roti, lalu ada mezbah dupa, dan ruang Maha Kudus berisi tabut perjanjian. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemah suci itu sendiri Tuhan perintahkan untuk dibuat kepada bangsa Israel. Ukurannya, jenis warna kainnya, dan peralatan-peralatan ibadah itu semuanya Tuhan yang memerintahkan mereka untuk membuatnya dan memakainya ibadah sepanjang perjalanan di padang gurun menuju Kanaan. Nah, ini gambar dari sisi lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, tinggal di tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua, lalu masuk pada zaman hakim-hakim, lalu masuk ke zaman raja-raja. Raja yang pertama Saul, raja yang kedua Daud, dan raja yang ketiga adalah Salomo. Daud sebenarnya yang ingin rindu membangun bait Allah itu. Namun Tuhan tidak berkenan kepada Daud, melainkan Salomo yang akhirnya membangun bait Allah itu. Dan Salomo mempersembahkan kekayaannya, harta bendanya, emasnya untuk membangun bait Allah itu. Kira-kira tahun 971 sampai 931 sebelum Masehi. Saudara, tahun sebelum Masehi itu dihitung mundur, dan nanti tahun Masehi ke depan dihitung maju. Jadi sebelum Masehi dihitung semakin kecil menuju ke Masehi, dan setelah Masehi dihitung maju semakin besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambar kira-kira denah bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, yang dibangun dengan megah, besar, dan mewah. Bait suci itu di dalam bahasa Ibrani Beit Hamikdash. Kalau bait Allah Beit Ha Elohim, itu tempat yang sama, yang bangunan yang dibangun oleh Raja Salomo yang megah dan mewah itu. Di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 22 dicatat di sana, seluruh rumah itu, bait Allah, dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Jadi Salomo membangun bait Allah itu dilapisinya dengan emas. Begitu banyak emas Raja Salomo, sehingga Raja Salomo sanggup melapisi bangunan bait Allah itu dengan emas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memang melihat betapa seriusnya, betapa sungguhnya, dan betapa banyak pengorbanan Salomo, persembahan Salomo untuk membuat bait Allah yang megah dan mewah itu. Luar biasa. Apakah Tuhan senang dengan rumah Tuhan, yaitu bangunan bait Allah itu? Apakah Tuhan senang dengan tempat ibadah dibanding umatnya yang ibadah? Apakah Tuhan senang bangunan gereja, gedung gereja dibanding dengan jemaat, yaitu gereja yang rohani, jemaat itu sendiri? Nah, disinilah yang akan kita pelajari satu persatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Salomo meninggal dan bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, ada kerajaan Yehuda yang di selatan dan kerajaan Israel yang di utara. Dan banyak daripada raja-raja dari 2 kerajaan itu tidak taat kepada Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Gedung bait Allah begitu besar, begitu megah, begitu mewah, tapi umatnya meninggalkan Tuhan. Nah, itulah ciri khas daripada kehidupan orang Israel. Lalu Tuhan mendatangkan Raja Babil, Raja Nebukadnezar, dan kepala pasukannya
Panglima perangnya mungkin namanya Nebuzaradan. Mereka datang ke Israel, datang ke Yerusalem, membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan rumahnya dibakar oleh Raja Nebukadnezar? Apakah Tuhan tidak sanggup melindungi bait Allah yang dibangun dengan emas itu? Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan memang memakai Raja Nebukadnezar untuk mengingatkan Israel, untuk menghukum mereka karena mereka meninggalkan Tuhan. Walaupun orang Israel diwarisi oleh Salomo bait Allah yang megah, yang mewah, yang luar biasa itu, namun mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan Salomo sendiri di akhir hidupnya dia juga meninggalkan Tuhan. Walaupun di awal-awal hidupnya begitu dekat dengan Tuhan, tapi di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu bisa baca kisah Salomo ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 sampai 13. Di sana Bapak Ibu bisa membacanya. Dan Tuhan memakai Raja Babil, kerajaan Babil yang sedang berkuasa itu, untuk mengalahkan kerajaan Israel dan Yehuda. Sehingga rumah Tuhan dibakar oleh Raja Babil. Ya mungkin menurut kita, menurut orang Israel, rumah Tuhan, bait Allah penting sekali. Tetapi bagi Tuhan kurang penting dibanding umat Allah, dibanding jiwa-jiwa yang taat kepadanya, dibanding orang-orang pribadi-pribadi yang setia kepada Dia. Jadi bait Allah yang pertama itu dihancurkan oleh Raja Babil. Nah ini yang penting. Jadi bait Allah yang berupa bangunan itu dihancurkan oleh Raja Babil. Nah ini gambar raja, patung daripada Raja Babil, Raja Nebukadnezar. Kira-kira seperti inilah gambarnya di internet yang saya dapatkan. Pada waktu itu kerajaan Babil, kekaisaran Babil begitu luar biasa. Dia mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk juga bangsa Israel, yang walaupun pada waktu itu terpecah menjadi 2 kerajaan, Israel dan Yehuda. Dan Tuhan memakai mereka untuk menghukum orang-orang Israel yang tidak taat kepada Dia. Saudara ingat kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Itu mereka adalah orang-orang yang diangkut oleh Raja Nebukadnezar, dibuang ke negeri Babil, ke ibu kota kerajaan Babil. Jadi mereka, kisahnya Daniel itu ada di sana. Dan sangat mungkin pada zaman ini mereka dibuang ke Babil ketika Raja Babil mengalahkan Israel, menghancurkan rumah Tuhan. Demikian kira-kira gambarnya. Jadi mereka dikalahkan, bait Allah dihancurkan, dibakar. Apa yang dianggap oleh orang Israel berharga, yaitu rumahnya Tuhan, Beit Ha-Elohim, rumahnya Allah, Beit Ha-Mikdas, bait suci, yang mereka anggap berharga, bagi orang Babil itu tidak berharga. Maka dihancurkan rumah itu, bait Allah itu. Dan Tuhan pada waktu itu tidak menolong mereka, membiarkan rumahnya dihancurkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah bait Allah yang pertama dihancurkan, maka bait Allah yang kedua dibangun. Kira-kira tahun 535 sampai 515 sebelum Masehi. Nah itu dicatat di dalam kitab Esra dan Nehemia. Bapak Ibu bisa membaca di sana. Saudara-saudara dapat memperdalam di sana. Jadi bait Allah yang kedua ini dibangun oleh Esra dan Nehemia.
dibangun lagi setelah sekian tahun, mungkin ratusan tahun. Bait Allah itu hancur dan Israel itu tidak menjadi kerajaan lagi, artinya mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Setelah kerajaan Babel ada Media Persia dan seterusnya. Lalu atas kehendak Tuhan, Bait Allah ini dibangun kembali. Dan yang sangat menakjubkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembangunan Bait Allah yang kedua pada zaman Esra dan Nehemia ini atas perintah dan biaya kerajaan Media Persia. Kerajaan Media Persia adalah kerajaan yang mengalahkan kerajaan Babel. Jadi ketika Babel dikalahkan oleh Media Persia, semua jajahan Babel itu dikuasai oleh Media Persia. Itu dicatat di dalam kitab Esra. Salah satunya Esra. Ini rajanya yang disebut Koresi atau Sirus Agung. Dan Raja Darius Agung yang terkenal. Dicatat di dalam kitab Esra dan Nehemia itu. Nah, tadi yang pertama Tuhan memakai Raja Babel, kerajaan Babel untuk menghancurkan Bait Allah yang pertama. Dan sekarang ini Tuhan memakai kerajaan Media Persia untuk membangun baitnya kembali. Dan itu diprakarsai oleh Esra dan Nehemia. Orang-orang yang baru pulang dari pembuangan. Hebat Tuhan. Tuhan bisa memakai Raja Babel, kerajaan Babel, sekarang memakai kerajaan Media Persia untuk membangun baitnya. Pelajarannya tentu gampang bagi Tuhan untuk membangun bait Allah. Tuhan tidak kurang kuasa untuk membangun itu. Tapi yang menarik di sini Tuhan bisa memakai raja yang tidak percaya kepada Allahnya Israel, kepada Tuhannya orang Israel. Tetapi Tuhan bisa memakai mereka untuk membangun kembali bait Allah. Jikalau Tuhan mau, pasti terjadi. Dan itu sudah terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah bait Allah yang kedua yang dibangun oleh pada zaman Esra dan Nehemia dibiayai oleh kerajaan Media Persia itu bertahan sampai sekarang? Tidak. Setelah kerajaan Media Persia itu dikalahkan oleh kerajaan Yunani, maka terjadi penajisan dan perampokan bait Allah yang kedua itu yang dibangun oleh Esra dan Nehemia itu oleh Raja Yunani. Pada tahun 168 sebelum Masehi, namanya Antiochus Epiphanes mengalahkan Yerusalem. Pompeius, Marcus Licinius, Crassus merampok isi bait Allah itu pada tahun 554 sebelum Masehi. Jadi orang Yunani yang mengalahkan Media Persia itu ganti menguasai Israel, lalu dinajiskan, dirampok bait Allah yang kedua itu, isi-isinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kita masuk ke dalam bait Allah yang ketiga. Bait Allah yang ketiga, jadi bait Allah yang kedua yang dibangun oleh pada zaman Esra dan Nehemia itu sudah hancur, dihancurkan. Bukan saja dinajiskan tapi juga dihancurkan oleh kerajaan Yunani yang menguasai pada zaman itu. Lalu kerajaan Yunani itu juga akhirnya hancur dikalahkan oleh kerajaan Romawi yang itu dicatat di dalam Perjanjian Baru dilatar belakangi adalah kehidupan orang Israel di bawah penguasaan kekaisaran Romawi. Nah, bait Allah yang ketiga ini dibangun oleh Raja Herodes Agung sekitar tahun 20 sebelum Masehi sampai 63 Masehi.
Jadi ketika Kekaisaran Romawi menguasai wilayah-wilayah termasuk Israel itu, maka Raja Herodes untuk mengambil simpati orang-orang Yahudi membangun bait Allah itu kembali. Jadi bait Allah yang ketiga itulah yang dibangun oleh Raja Herodes orang Romawi itu. Herodes Agung membangunnya. Lalu di dalam Markus 13 ayat 1 dan 2, Tuhan Yesus menubuatkan penghancuran bait Allah itu. Jadi bait Allah yang ketiga itu dinubuatkan oleh Yesus hancur. Itu dicatat di dalam Markus 13 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Yang ditunjuk adalah gedung bait Allah yang dibangun Herodes itu. Dan mungkin pada zaman Yesus pembangunannya juga belum selesai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana di sini dikisahkan bahwa ketika para murid Yesus yang adalah berlatar belakang orang Yahudi itu, yang mereka sebelumnya juga beribadah secara Yahudi di bait Allah, mengagumi betapa kokohnya batu-batu dan megahnya gedung-gedung bait Allah itu. Tapi apa kata Yesus? Semuanya akan diruntuhkan. Mungkin manusia melihatnya, oh gedung, megah, mewah, dibangun dengan mahal. Ya, kita semua butuh itu. Ketika di dunia kita masih butuh gedung gereja. Bahkan kadang rumah pun kita pakai untuk ibadah. Tetapi tentu di mata Tuhan, gedung yang kecil dan yang besar tentu tidak ada maknanya, kecuali hati yang sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Buktinya apa? Ya buktinya ini. Bait Allah yang megah dan mewah saja Tuhan membiarkannya hancur. Tuhan menubuatkan sendiri kehancurannya. Jadi mungkin manusia, gedung-gedung gereja pada zaman dulu di Eropa itu dibangun dengan ukir-ukiran gaya gotik atau gaya yang lainnya yang begitu megah, besar, mewah, begitu rumit ukir-ukirannya, begitu mahal biayanya. Ya tentu mungkin manusia mementingkan hal-hal itu. Tetapi tentu Tuhan tidak. Karena Tuhan tidak terbatasi oleh tempat. Tuhan tidak terbatasi oleh gedung gereja. Tuhan tidak terbatasi oleh hal-hal jasmania, karena Dia Maha tidak terbatas. Makanya ketika Yesus mengajar para murid, Dia bisa mengajar di mana saja. Yang intinya itu belajar firman Tuhan, bukan tempatnya. Di pantai, di sawah, di kebun, di bait Allah, di rumah Maria, di rumah Sakeus. Tuhan bisa mengajar di mana saja, di perbukitan. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat inti yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan berkenan. Tentu Tuhan tidak berkenan dengan gedung gereja yang hanya untuk kemegahan dan kemewahan, yang di dalamnya orang-orangnya tidak sungguh-sungguh mau menyembah dan taat kepadanya. Tentu Tuhan tidak senang. Buktinya Tuhan juga menghukum orang Israel yang tidak taat. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Bait Allah mereka dihancurkan.
yang satu, yang kedua, dan yang ketiga ini pun dinubuatkan runtuh. Mari kita lihat berikutnya. Nah, Bait Allah yang ketiga yang dibangun oleh Raja Herodes itu akhirnya dibakar oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Jenderal Romawi bernama Titus menghancurkan Bait Allah yang ketiga itu yang dibangun oleh Raja Herodes itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gedung bukan kebanggaan karena Tuhan tidak dibatasi oleh gedung. Makanya menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran itu tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan cara. Orang Samaria menyembah di gunung Gerizim. Orang Yahudi menyembah di Bait Allah. Bagi Tuhan itu bukan masalah itu. Yang penting adalah hati yang mau menyembah, hati yang sungguh-sungguh mau taat dan hidup seturut dengan sabdanya. Nah, Bait Allah yang ketiga sekarang sudah dihancurkan pada tahun 70 itu oleh Jenderal Titus, ya orang Roma itu sendiri, dan tidak dapat dibangun hingga sekarang. Ini salah satu prasasti terukir di sebuah bangunan atau tembok di sini. Itu ada gambar menorah atau 7 kandil dian itu, 7 pelita itu yang diangkut oleh orang Romawi dari Bait Allah orang Yahudi. Itu melambangkan kemenangan orang Romawi terhadap orang Yahudi. Salah satu buktinya adalah simbol keagamaan mereka yang mereka sangat hargai, yaitu 7 kaki dian itu mereka bawa keluar. Dan orang Yahudi tidak bisa ngapa-ngapain. Kalah karena mereka juga di dalam penjajahan orang Romawi. Tuhan Yesus sudah menubuatkan. Karena bagi Tuhan Yesus adalah yang penting adalah kebenaran hidup daripada umatnya, bukan bangunan dan tempat. Ya kalau zaman sekarang ini, kalau kita membangun gedung gereja tujuannya lebih kepada kemewahan, kemegahan, kebanggaan daripada yang mempunyainya. Bukan di mana kita semakin lebih dalam untuk terus menjadi tempat lebih dalam untuk belajar mengerti sabda Tuhan, maka bangunan-bangunan gereja kita tentu dinilai tidak baik oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih melihat kualitas daripada pribadi-pribadi yang percaya kepadanya, yaitu hidup taat kepada Tuhan, hidup dalam kesucian dan kekudusan, bukan bangunannya. Mungkin kita bisa membanggakan, aku ibadah di gereja yang besar. Kamu ibadah di gereja yang kecil. Tentu bagi Tuhan tidak masalah gereja kecil. Aku ibadah di gereja perkotaan. Aku di pedesaan. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi tidak masalah bagi Tuhan. Ukurannya bukan gedung, ukurannya bukan tempat, tapi ukurannya adalah hidup dalam kebenaran dan kesucian. Yang suci, yang benar itu yang dikenan Tuhan. Mari kita lanjutkan penjelasan kita ini. Jadi prinsipnya Tuhan jauh lebih senang kehidupan yang taat, yang benar daripada sekedar gedung. Tuhan tidak keki karena kerajaan surga jauh lebih indah dan megah dan mewah dibanding bangunan manusia di dunia ini. Karena Tuhan lebih melihat hati manusia yang taat, yang sungguh-sungguh mau percaya, yang sungguh-sungguh mau setia kepadanya. Itu jauh lebih penting daripada sekedar bangunan. Makanya dana gereja tidak boleh terlalu banyak dicurahkan pada hal-hal yang sifatnya material. Lebih banyak digunakan untuk pembinaan, untuk diakonia, untuk penginjilan, untuk misi, dan yang lain-lainnya.
yang sifatnya membangun pribadi-pribadi anak-anak Tuhan itu menjadi lebih dekat dan taat kepada Dia. Mari kita melihat bait Allah itu di dalam perjanjian baru diganti menjadi bait Roh Suci, yaitu bait Roh Suci yang sejati. Artinya bahwa bangunan gedung itu, bangunan yang dari batu, pasir, dan emas sekalipun itu tentu bukan menjadi sesuatu yang penting di mata Tuhan. Karena bangunan yang penting adalah manusia itu sendiri. Mari kita melihat ayatnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah hafal tentang ayat ini. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sekarang di sini firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita lah bait Roh Kudus, bukan bangunan dari bata dan semen dan emas itu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu adalah Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ tubuh kita adalah bait Roh Suci, itu berkaitan karena kita milik Kristus. Kristus sudah membeli kita dengan penebusan darahnya, nyawanya di kayu salib. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dan tugas kita adalah menjadi bait suci yang kudus bagi Tuhan. Menjadi tubuh-tubuh yang memuliakan Tuhan. Pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Karena tujuan hidup kita yang tertinggi adalah mempermuliakan Tuhan. Sama ketika Kristus datang ke dunia, tujuannya adalah mempermuliakan Bapanya. Itulah bait Roh Suci yang sejati. Roh Kudus yang di dalam hidup kita akan menuntun kita sesuai kebenaran firman-Nya sehingga hidup kita menjadi kudus. Roh Kudus akan menuntun kita untuk semakin dalam mengerti sabdanya sehingga hidup kita dituntutnya menjadi semakin suci, semakin benar seturut firman Tuhan. Apa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Kudus ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, membuktikan kita anaknya Allah. Kita anaknya Allah harus taat kepada Allah. Kristus sudah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita harus meneladani Kristus, memuliakan Allah. Kita harus menyenangkan Allah, mentaati Allah, hidup suci bagi Allah, hidup dalam kebenaran bagi Allah, hidup dalam firman-Nya. Tugas Roh Kudus, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukti nyata bahwa kita menguduskan bait Roh Suci ialah mentaati pimpinan Roh Kudus, yaitu mengasihi, mengerti, dan mentaati kebenaran firman Allah. Semakin mengerti dan semakin taat akan firman-Nya, kita akan semakin suci dan kudus. Menjadi bait Roh Kudus sama dengan mentaati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semakin hari semakin kudus, semakin suci, dengan semakin mengerti firman-Nya dan semakin mentaatinya. Dengan demikianlah kita menjadi bait-Nya yang kudus. Dan itulah yang berkenan kepada Allah, dan itulah yang memuliakan Allah. Haleluya. Amin. Silakan subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.